Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ah, bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah nggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Seandainya mengatakan itu ulama atau 1000 ulama, jangan satu, tanggung 1000 ulama dengan satu sabda Nabi, bisa nggak mengalahkan 1000 ulama sabda Nabi ini? Nggak bisa. Yang kita ikut siapa? Quran dan Sunnah, bukan ulama yang kita ikut. Ini dalam beragama penting. Kalau enggak kita akan terus kata ulama ini begini, kata syekh gini, kata imam ini. Loh, kita beragama ini ikut dalil apa ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan satu yang baru agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Salafi Wahabi itu begitu gencar menyuarakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Itu namanya al-muhdats, sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru bagi mereka adalah bid'ah. Dan bid'ah bagi mereka dipukul rata, kulluha dhalalah, semuanya sesat. Bersandar dari hadis, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Namun tatkala kita menyodorkan satu dalil bahwasanya salah satu sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, pernah melakukan satu amal ibadah, membentuk satu amal ibadah yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi sebelumnya, yaitu jamaah taraweh. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan ni'matil bid'ah hadihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Maka Salafi Wahabi kembali berkilah, kembali bersilat lidah mencari alasan. Loh, itu namanya bid'ah dari segi lugawi. Yang dimaksud Sayyidina Umar itu bid'ah dari segi lugawi. Loh, kok ternyata mereka membagi bid'ah juga, kawan-kawan. Dari hal ini mereka jelas sekali terjebak dengan omongan mereka sendiri. Katanya bid'ah semuanya sesat, nggak bisa dibagi. Toh mereka membagi, ada bid'ah dari segi lugawi. Berarti ada bid'ah dari segi syar'i. Yang fair dong. Kalau memang mereka membagi bid'ah juga, ada bid'ah lugawi, ada bid'ah syar'i, tentu apa susahnya sih mengatakan bid'ah itu tidak semuanya sesat. Nyatanya ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Dibagi dari mana? Dibagi dari makna bid'ah itu sendiri. Secara lughah, bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru. Hukumnya berbeda-beda, bermacam-macam, tergantung dari amaliyahnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi... Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama, Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi sholat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan sholat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini.
Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah solat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Dalil Pak Ustaz cuma satu aja. Oke, kita tambah satu lagi. Allahu Akbar. Nabi mengajarkan doa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa Nabi. Iya. Oh, kalau gitu Nabi Muhammadiyah Pak Ustaz. Itu kan doa iftitahnya Muhammadiyah. Selesai salat, waktu sedang salat, di belakang ada makmum. Apa bacaannya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Siapa? Dia gentleman, angkat tangan. Anal, saya yang baca. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, turun rahmat karena doa yang kau baca. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan Allahu Akbar kabira? Tak pernah. Seandainya pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Pasti Nabi pasti dia. Siapa yang berani tadi buat Allahu Akbar kabira? Itu pelaku bid'ah, neraka jahanam tempat. Dah, 2. Enggak cukup kalau cuma 2 dalil Pak Ustaz. 3. Okey, kita tambah 3. Sami'allahu liman hamidah. Nabi baca doa. Apa yang diajarkan Nabi? Doa yang Bapak baca tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ternyata ada orang bacanya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai solat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa itu? Tidak pernah kuajarkan. Ana. Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yatabadarun. Aku lihat 39 malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Andai pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Nabi bilang, aku lihat 39 malaikat pencabut nyawa ingin mencabut karena kau berani-berani melakukan perbuatan bid'ah. Sudah berapa udah? Kurang juga 3, 4. Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum tidur malam dia simpul 1000 simpul tali. Dia simpul 1000 simpul tali, lalu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 simpul tali. Karena waktu itu belum ada tasbih made in China, maka dia simpul 1000 simpul tali. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai orang-orang beriman, kalau kamu mau tidur malam, ambillah tali, simpullah 1000, bertasbihlah 1000 simpul? Tidak ada. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, berarti Abu Hurairah masuk neraka jahanam. Bid'ah itu secara bahasa adalah hal baru yang diada-adakan. Maka dalam hal ini ada yang diharamkan. Ada bid'ah yang diharamkan. Tapi ada hal baru yang sangat dihimbau. Makanya bid'ah menjadi hasanah, bagus. Kemudian ada bid'ah yang makruh juga. Karena boleh diadakan tapi ya sedikit kurang tepat, maka makruh. Bahkan nanti ada menjadi wajib. Hal yang baru tapi wajib. Untuk menjaga sebuah kelestarian, sebuah tatanan, maka menjadi wajib. Jadi bid'ah itu seperti itu hukumnya. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Tapi ada satu bid'ah yang harus kita jauhi secara syar'i, namanya bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Dan dia adalah di neraka. Pelakunya adalah di neraka. Allah, serem, mengerikan. Maka apa itu definisi bid'ah? Kita harus tahu, para ulama menjelaskan definisi bid'ah. Sangat tidak tepat jika kita mendefinisikan bid'ah dhalalah ini adalah semua yang tidak. Kalau bid'ah saja, bisa saja Anda mengatakan yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Hanya nanti masuknya wilayah hasanah, baik, atau yang buruk. Tapi kalau bid'ah dhalalah, nggak boleh Anda mengatakan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah dhalalah. Anda akan dolim. Anda akan menistakan banyak perilaku orang.
Anda akan merendahkan banyak perilaku orang. Jadi kalau sudah namanya bid'ah dhalalah, ini ada rambu-rambunya. Apa yang dikatakan dhalalah? Itu banyak definisi tentang bid'ah. Mungkin ada belasan, tapi semua mengarah kepada satu makna. Makna yang kami hadirkan misalnya begini. Yang namanya bid'ah sesat, bid'ah dhalalah. Inna dhalalata finnari, yang dhalalah itu di neraka adalah tariqatun fid dini, urusan beragama. Urusan beragama. Ini definisi ulama. Bukan Nabi yang mendefinisikan. Ulama itu hati-hati. Bukan waktu melakukan kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari lalu menunjuk ente bid'ah. Enggak begitu. Mematangkan dulu atau bid'ah. Jangan sampai kita menjaring yang bukan bid'ah lalu kita katakan bid'ah, zalim. Menuduh orang berzina saja dosa, menuduh orang mencuri dosa, apalagi menuduh orang yang tidak bid'ah kita tuduh bid'ah juga dosa. Maka mereka waspada, tidak gampang mengatakan bid'ah. Ulama-ulama ingin mengatakan bid'ah itu mematangkan definisi bid'ah itu apa? Apa itu bid'ah? Kata thariqatun fid dini, kata Imam Syatibi misalnya, cara beragama. Cara beragama. Cara beragama itu apa? Seperti sholat, puasa, ibadah-ibadah. Di dalam agama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Anda membuat-buat dari diri Anda sendiri. Mukhtara'atun, dibuat-buat. Artinya apa? Dikembalikan kepada Quran, nggak ada contoh. Nggak ada isyarat. Nggak ada petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dikembalikan nggak bisa. Bahkan mungkin dilarang. Tudohi syariata, yang mirip menyerupai yang ada di dalam urusan syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha, maksudnya untuk melakukan itu semuanya adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, untuk berlebihan dalam urusan beribadah. Contoh, Anda ini orang yang rajin beribadah, rajin sholat. Cuma Anda melihat antara waktu subuh dengan waktu duhur kok banyak banget. 7 jam, sayang ini. Duhur sama asar saja cuma 3 jam. Ini kok sampai 7 jam, sayang. Saya akan kasih sholat jam 9 siang. Ya, thariqat, cara beragama. Anda membuat sholat 2 rakaat jam 9 siang, melengkapi apa? Menjadi 6 waktu sholatnya, tidak 5 waktu. Itu bid'ah jelas. Karena Anda mengada-ada dalam urusan agama. Dikembalikan pada Quran, hadis nggak ada. Puasa Ramadan, saya itu orang kuat sedang puasa. Masa puasa fardu hanya Ramadan saja? Saya pengen tambah Dzulqa'dah. Puasa wajib Dzulqa'dah. Anda mengadakan nggak boleh. Urusan ibadah nggak boleh. Tapi jika ibadah yang Anda lakukan itu ternyata ada petunjuk, baik secara langsung Nabi mengatakan lakukan, atau ada isyarat-isyarat, maka tidak dikatakan bid'ah. Sekarang contoh bid'ah yang bukan bid'ah. Yang dikatakan bid'ah tapi bukan bid'ah. Contoh, kalau Anda lagi berzikir atau berselawat kepada baginda Nabi, ini ada orang, tentunya bagi yang mengatakan bid'ah, yang tidak mengatakan bid'ah, tidak ada urusan kami dengan dia, berarti sudah benar. Ini ada orang misalnya mengatakan, kalau kamu berselawat bareng-bareng itu adalah bid'ah. Alasannya adalah Nabi dan sahabat Nabi tidak pernah melakukan selawat bareng-bareng. Ini, begitu mudahnya mengatakan bid'ah. Termasuk yang ramai akhir-akhir maulid Nabi adalah bid'ah. Di dalam mengatakan bid'ah ini perlu ilmu baru lagi. Bukan sekedar definisi bid'ahnya dia harus tahu. Tapi tentang pekerjaan yang akan dihukumi bid'ah ini, dia paham belum? Ini apa sih yang akan dikatakan bid'ah? Kalau dia ngerti definisi bid'ah tapi nggak ngerti apa yang akan dihukumi bid'ah, akan salah.